Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Pemalang. Saya Julian Reza Siwi dari SMP Negeri 2 Pulau Sari. Saya Gustiyatni dari SD Negeri 01 Beluk. Saya Kurniasi dari SDN 04 Bulakan. Akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gusti? Alhamdulillah, kabar saya baik, Gusti. Sebelum kita melakukan coaching, izinkan saya melakukan pra-observasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Gusti. Silakan, Gusti. Yang pertama, apa langkah yang Gusti akan dilakukan pada saat melakukan coaching? Iya, saya akan melakukan percakapan coaching melalui alur kita, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, berarti nanti Anda akan melakukan langkah-langkah yang ada pada kita. Yang kedua, Bu Gusti ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi etik coaching, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi tiga intinya Anda ingin mengembangkan semuanya ya? Iya. Kemudian bagian mana yang ingin Ibu Gusti nanti saya amati dari ketiga kompetensi ini tersebut? Bagian yang diamati yaitu saya tepat dalam percakapan alur tirta. Baik, nanti saya amati pada ketepatan alur ceritanya. Oke, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap yang akan kita kembangkan nanti tentang alur cerita? Yang perlu dikembangkan itu dalam hal pertanyaan berbobot. Pertanyaan. Iya. Apa harapan Bu Gusti dari observasi yang akan kita lakukan? Harapan saya setelah mendapatkan observasi ini adalah saya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan saya sebagai coach. Baik, kelebihan dan kekurangan Ibu Gusti sebagai coach. Baik, nanti yang akan saya observasi adalah sesuai dengan topik penilaiannya. Yang pertama itu alur cerita. Berarti dari pertama ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencana aksinya, dan kemudian tanggung jawab. Yang kedua, nanti saya akan melihat kompetensi bukti. Tadi ada tiga ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tapi tadi Bu Gusti menginginkan saya untuk melihat bagian pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian nanti juga akan saya lihat sikap dan tindakan dari Ibu Gusti, yaitu gesturnya Bu Gusti dalam melaksanakan prosedur. Ya, siap. Demikian observasinya. Setelah ini nanti setelah Anda melakukan coaching, nanti kita ketemu lagi di pasca observasi. Silakan Ibu Gusti melanjutkan untuk melakukan coaching. Terima kasih. Terima kasih Bu Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kurniasi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik, sehat. Bu, kira-kira aku waktu 15 menit apa itu? Ada Bu Kurniasi. Ya, ini saya ingin coaching Ibu. Ada permasalahan dalam saya itu. Kalau boleh saya tahu, Bu Kurniasi, permasalahannya apa ya? Jadi begini, saya ngajar kelas 6. Ada dua murid saya yang jarang berangkat sekolah. Oh, jadi Bu Kurniasi itu punya permasalahan ada siswa yang jarang berangkat sekolah. Dari percakapan ini, tujuan dari Bu Kurniasi itu apa? Tujuannya saya ingin mendapatkan solusi atau penyelesaian
ini untuk mengatasi siswa saya yang jarang berangkat sekolah tersebut. Oh, ini dari percakapan ini Bu Kurniasih ingin mendapatkan solusi dari anak yang tidak berangkat ke sekolah. Kira-kira nih untuk mendapatkan solusi tersebut, Bu Kurniasih itu mempunyai langkah-langkah seperti apa? Untuk mengatasi solusi itu sih saya ini berbeda ya sih. Kedepannya saya akan melakukan pembinaan rumah. Oh, pembinaan rumah. Dan untuk siswanya sendiri saya akan menerapkan restitusi supaya mengembalikan siswa agar mempunyai kesadaran diri mau berangkat sekolah lagi. Oh, kira-kira dari permasalahan siswa Bu Kurniasih yang sering tidak berangkat sekolah itu, Bu Kurniasih mempunyai rencana seperti apa? Rencana saya itu saya akan konfirmasi dulu kepada keluarga dari murid saya, kalau saya akan melakukan kunjungan rumah supaya keluarganya itu tidak pergi dulu. Biasanya kan ini saya cerita dulu sebenarnya. Dari dua siswa saya tersebut itu memang kurang perhatian keluarga karena dua anak itu memang yatim dan salah satunya yatim piatu. Nah, karena kurang perhatian keluarga, yatim piatu itu tinggal dengan neneknya itu seorang petani, jadi pergi bekerja pagi hari, pulangnya itu di sore hari jam 3 sore. Jadi kan saya harus membuat jadwal dulu, saya mengkonfirmasi supaya ketika saya melakukan kunjungan rumah itu banyak Oh, jadi itu anak tersebut itu sudah menjadi yatim piatu dan sekarang tinggal bersama neneknya. Ya, kira-kira dari permasalahan tersebut itu anak-anak tersebut itu alasan kenapa tidak sering berangkat sekolah. Itu ketika hari dia berangkat sekolahnya, saya kan mengkonfirmasi dulu, tanya kepada anaknya, ini kenapa tidak berangkat sekolah? Anak ini menjawab itu hampir sama, tidak apa-apa, untuk tidak apa-apa. Akhirnya saya tanya lagi, apakah tidak berangkat sekolah itu karena kesiangan? Ternyata jawabnya tidak. Ya, karena Tidak ada yang membangunkan karena neneknya tidak sudah berangkat ke sekolah. Jadi di rumah tidak ada yang peduli dia itu mau berangkat atau tidak. Neneknya tidak tahu sih dia berangkat atau tidak. Akhirnya tidak berangkat sekali lah karena bangunnya kesiangan. Oh iya. Terus dari anak tersebut yang sering bangun kesiangan itu di sekolah itu Bu Kurniasih memberikan arahan seperti apa kepada anak tersebut? Rencananya sih saya akan cari, saya akan ajak distribusi, tanya mengapa anak itu tidak berangkat sekolah atau mengapa saya tidak dulu. Sebenarnya harus kesadaran diri sendiri mau berangkat sekolah itu dari diri sendiri, tidak usah ada apa yang menurut. Jadi bangun dulu, bangun sendiri, meskipun neneknya itu tidak membangunkan. Akhirnya saya tanya, kedepannya itu seperti apa, bisa bangun sendiri atau tidak. Itu baru awalnya sih, tapi rencana kedepannya ya tetap akan saya bimbing terus saya bimbing. Ya, tadi kan Bu Kurniasih itu mempunyai rencana untuk memberikan bimbingan atau pendekatan. Dari bimbingan dan pendekatan yang Bu Kurniasih lakukan, kira-kira apa yang Bu Kurniasih harapkan? Harapannya setelah saya pendekatan dengan siswa itu ya, siswanya mau rajin berangkat sekolah. Jadi selama dalam satu minggu itu satu atau dua hari tidak berangkat. Padahal sudah pasti
Iya. Ini kan pelajarannya juga banyak. Saya takutnya anaknya tidak bisa mengikuti pelajaran. Iya. Aku tinggal pelajaran. Ya, itu dari anak yang sering tidak beranak itu dalam 1 bulannya itu berapa hari tidak berangkat koordinasi? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan 1 sampai 2 hari. Iya. Jadi maksimal itu harus 8 hari. 8 hari tidak berangkat. Padahal 1 bisa tidak berangkat. Jadi saya itu khawatir anak saya adalah beberapa anak, apalagi juga masuk ke semester 2, ada usia ujian sekolah kamu. Dari rencana tadi yang Bu Kurniasih rencanakan itu tadi Bu Kurniasih mengungkapkan bahwa akan melakukan pendekatan dan bimbingan kepada anak tersebut yang jarang masuk sekolah. Kira-kira untuk melakukan pendekatan dan bimbingan tersebut, Bu Kurniasih rencananya mau mulai kapan? Secepatnya Bu. Oh, secepatnya. Sedangkan itu semester 2. Jadi di semester 2 saya ini siswanya kan rajin berangkat. Ya. Jadi saya ingin secepatnya melakukan bimbingan rumah. Kemudian itu restitusi 2 anak tersebut. Ya memang restitusinya kan sendiri-sendiri tidak bisa bersamaan. Kemudian untuk memberikan tambahan pelajaran, materi pelajaran banyak itu. Jadi saya punya rencana juga akan mulai memberi tambahan pelajaran ketika kelas 4. Jadi tidak lama sih, mungkin setengah jam sampai 1 jam setelah sekolah. Karena saya juga lihat anaknya kan capek, sekolah dari pagi sampai siang. Jadi cukup setengah jam untuk menambah pelajaran yang ketinggalan. Dari rencana Bu Kurniasih itu yang akan memberikan jam tambahan setelah pulang sekolah itu kira-kira ada kendala atau hambatan atau tidak Bu Kurniasih? Hambatannya saya kira ada sih. Hambatannya ini. Hambatannya di antaranya ya siswa kan harus meluangkan waktunya ya. Harus meluangkan waktunya mungkin karena siswa dalam kondisi sudah capek belajar dan sebagainya itu ya hambatannya supaya kembali fokus mau menerima jam tambahan tersebut. Jika saya harus banyak memberi seperti mindfulness mindfulness itu kepada anak supaya anak itu memang mau diberi pelajaran anak harus sadar siap. Yang kedua ya mungkin di siang hari kan sudah waktunya itu makan siang. Jadi sebelum jam tambahan itu saya beri waktu anak itu untuk makan siang terlebih ke kantin atau makan hambatannya ya itu harus kesadaran dulu, kemudian mau dengan mempersiapkan supaya siap menerima hambatan tersebut jam tambahan. Oh ya, itu jadi hambatannya itu ketika pulang sekolah itu anak tidak fokus ketika menerima jam tambahan. Saya khawatirnya seperti itu. Mungkin itu hambatan. Kemudian tadi Bu Guru juga menyampaikan ada rencana bimbingan dan pendekatan kepada anak tersebut. Kira-kira mau mulai kapan ya Bu Guru sih? Rencananya saat ini juga. Karena sebentar lagi juga pas pengerjaan akhir semester. Nah ini yang ketertinggalan kemarin itu, wah ini banyak sekali nih anak-anak tersebut itu tidak bisa mengerjakan tugas, mengerjakan soal itu ya. Dan tugas juga ada yang masih belum terpenuhi kan. Mungkin itu rencananya sekarang. Yang dari situ mau siap. Luar biasa sekali Bu Kurniasih ya. Obrolan kita semakin asik ya Bu Kurniasih ya. Iya, asik sekali saya jadi punya pencerahan dari kemarin saya punya solusi gimana ya bagaimana tapi setelah dibaca sama buku saya mendapatkan pencerahan solusinya saya sudah temui dan saya akan
Iya. Dari percakapan kita ini Bu Kurniasi, kira-kira apa yang dapat Bu Kurniasi dapatkan? Tadi ya Bu ya, jadi saya akan merencanakan satu kunjungan rumah, Iya. yang kedua melakukan restitusi kepada siswa tersebut, kemudian yang ketiga untuk menambah jumlah karena tinggal melakukan Iya. secepat ini. Baik Bu Kurniasi, sudah mendapatkan kesimpulan tadi ya yang Bu Kurniasi berikan. Kira-kira saya bisa melihat progresnya itu kapan Bu Kurniasi dari rencana Bu Kurniasi itu? Wah, ini sih 1 minggu sudah bisa Bu. Oke, saat ini ya Bu Kurniasi ya. Sudah lebih saya Iya. Nanti 1 minggu ke depan kita ngobrol lagi ya Bu Kurniasi ya. Bu boleh, saya malahan ingin menyampaikan hasil rencana aksi saya ini kepada Bu Gusti. Iya, terima kasih Bu Kurniasi sudah bersedia menceritakan permasalahannya. Mudah-mudahan nanti 1 minggu ke depan kita bisa bertemu lagi dan saya bisa melihat progres rencana dari Bu Kurniasi. Wah, saya yang berterima kasih. Sama-sama, Bu Terima kasih Kurniasi. atas pencerahan sekali. Ini beban saya akhirnya sedikit berkurang. Terima kasih atas pencerahan. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Kurniasi. Salam. Baik Ibu Setiati, Iya, tadi sini. Anda sudah melaksanakan proses coaching dan saya sudah mengobservasi. Sekarang kita akan melanjutkan ke dalam pasca observasi. Baik Ibu. Izinkan saya melanjutkan beberapa pertanyaan. Silakan. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam proses coaching tadi? Iya, saya menilai diri sendiri dalam proses coaching tadi adalah yang pertama adalah dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Masih belum Iya, saya merasa dalam membuat pertanyaan berbobot itu saya belum bisa maksimal. bisa maksimal dalam membuat pertanyaan yang Berbobot. bagaimana kok Ibu bisa menilai Anda bisa membuat pertanyaan yang berbobot? Karena di dalam membuat pertanyaan berbobot ini saya tadi mengajukan pertanyaannya itu kurang dalam memberikan pertujuan untuk menggali segala kekuatan saya sebagai coach. Jadi Anda merasa belum bisa mengambil kekuatannya sebagai Iya, betul. bolehkah saya menambahkan pengamatan? Silakan. Iya. Saya mengamati tadi pada saat melakukan coaching tadi Anda menginginkan saya melihat alur cerita. Iya. Alur ceritanya sudah jelas, Anda sudah melakukan tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Iya. Dan itu sudah sesuai dengan apa yang topik kuliah yang saya dapatkan di sini. Dan malah ada beberapa yang lebih tinggi dari standar yang ada. Iya. Kemudian tadi Ibu juga menginginkan saya untuk melihat bagaimana Anda mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau menurut saya Anda sudah cukup lebih dari cukup mengajukan pertanyaan berbobot karena tadi saya melihat Anda sudah bisa menggali semua yang ada di coachingnya panjenengan. Kemudian bagaimana Ibu mendengar pendapat saya ini? Bagaimana perasaannya? Saya mendengar pendapat apa yang disampaikan di sini kok kayaknya saya merasa kurang setuju Bu. Oke, saya merasa kurang setuju karena saya belum merasa mampu, belum bisa merasa maksimal dalam membuat pertanyaan berbau. Baik, artinya panjenengan masih merasa harus belajar. Iya betul. Oke. Namun demikian
Bagaimana pendapat Ibu dengan observasi saya? Ya, saya juga merasa, tapi saya di coach itu saya merasa seperti apa yang disampaikan oleh Bu Siri. Tadi sudah rencana, kemudian ke identifikasi, kembali lagi ke rencana. Itu saya sadar betul Bu, pada saat melaksanakan kegiatan coach tadi. Memang jujur dalam hal ini saya masih belum bisa menguasai. Baik, artinya Ibu sudah tahu kekurangan dan kelebihan dari proses coaching. Betul. Sebagai penutup, apa yang Anda dapatkan dari proses coaching? Oh ya, yang saya dapatkan dalam proses coaching ini adalah saya menjadi lebih memahami dalam melakukan praktik coaching dengan alur kita dan kompetensi inti coaching. Itu Bu Sri. Baik, berarti Anda sudah semakin memahami alur ceritanya dan juga Anda sudah semakin memahami kompetensi diri yang harus Anda kuasai pada saat melaksanakan. Betul sekali. Baik, demikian Ibu Gusti proses observasi saya untuk mengajukan dengan hari ini. Semoga apa yang sudah Anda kerjakan hari ini bisa mendapatkan manfaat dan misal Anda masih merasa kekurangan, pasti Anda punya solusi untuk bisa mengatasi kekurangan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Sri.